Di balik pemindahan Mary Jane dan kelompok Baliner adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Wakil Ketua Komisi 13 dari fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Malam, Andreas. Malam, Mas. Kemudian ada pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Bu Susi Sudarman. Malam, Bu Susi. Selamat malam Pak Budiman. Kemudian nanti akan bergabung juga Menteri Hukum dan HAM 2004-2007 Hamid Awaludin. Dan masih menunggu, sedang dalam perjalanan ke studio. Kemudian juga Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman yang pada awalnya sudah bersedia untuk hadir tapi tiba-tiba berhalangan. Dan melalui sambungan Zoom ada Duta Besar Indonesia untuk Filipina Pak Agus Wijoyo. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Ya, sehat Pak Agus ya? Alhamdulillah. Oke, sehat. Saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, sejauh mana persiapan dari KBRI gitu untuk menunggu pulangnya Mary Jane dari Yogyakarta, Jakarta kemudian ke Manila? Kami tidak ada arahan sama sekali untuk membantu perpindahan itu, sehingga juga tidak ada hal-hal yang dapat kami lakukan. Oke. Tidak ada arahan berarti selama ini KBRI juga tidak terlibat dalam negosiasi dengan pemerintah Filipina gitu Pak Agus? Sama sekali tidak, karena itu adalah langsung antara Department of Justice di Filipina dengan Kemenkumham atau menteri terkait yang ada di Indonesia. Artinya KBRI Indonesia di Filipina sama sekali tidak tahu menahu gitu ada proses perundingan untuk pemulangan Mary Jane dari Yogyakarta ke Manila? Tidak ada arahan. Dan tidak terlibat sama sekali? Tidak terlibat sama sekali, ya. Kalau data yang ada, apakah juga ada warga negara Indonesia yang terkena kasus hukum di Manila gitu sampai sekarang? Sampai sekarang tidak ada. Mungkin ada kecil-kecilan itu mungkin yang tersangkut buku ya, tapi itu tidak merupakan yang tersangkut kasus hukum besar setingkat seperti Mary Jane di Indonesia. Jadi tidak ada. Oh, jadi bukan dalam artian ini semacam pertukaran narapidana ya. Jadi Mary Jane memang dipulangkan langsung, tidak berarti kemudian ada juga negosiasi untuk memulangkan warga negara Indonesia di Manila yang tersangkut hukum ya, Pak Agus? Karena sepanjang pengetahuan saya, di Filipina tidak ada warga negara Indonesia yang tersangkut masalah hukum seberat Mary Jane tersangkut masalah hukum di Indonesia. Oke, baik Pak Agus. Nanti kita coba ke studio dulu ya. Pak Andreas, Anda juga kelihatannya agak keberatan dengan rencana pemulangan Mary Jane dari Yogyakarta ke Manila. Apa sebenarnya dasarnya? Ya, sejak berita ini atau muncul ke publik, saya mengingatkan gitu. Saya mengingatkan bahwa ya hal yang berkaitan dengan pemindahan ya narapidana atau mereka yang terhukum di Indonesia ke negara lain itu selama ini belum ada dasar hukumnya. Belum ada dasar hukumnya. Ada dasar hukum. Memang di Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 2 tahun 2022 itu memang tentang pemasyarakatan ini memang pemindahan narapidana ke negara lain itu memang dimungkinkan. Di pasal 45 ayat 1 itu disebutkan bahwa dalam hal tertentu narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian antar negara gitu, bisa bilateral, bisa multilateral. Dan di ayat berikutnya itu ditegaskan bahwa ketentuan mengenai pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undangnya itu yang belum ada gitu. Nah, oleh karena itu ya saya kira ya sebaiknya kita membuat undang-undangnya dulu baru kemudian kita melakukan itu, sehingga ya pelaksana di tingkat bawah
ketika kebijakan itu dibuat, pelaksanaan di tingkat bawah, tentu di sini Dirjen Imigrasi dan Lapas kita sekarang, dan ya perangkat-perangkatnya mempunyai dasar untuk ya melakukan pemindahan itu gitu. Jadi ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya gitu, yang saya sampaikan ke publik ya berkaitan dengan kebijakan ini gitu. Apakah kemudian Andreas melihat ada policy yang berubah ketika Presiden Jokowi kan tahun 2014 menolak ya gerasi dari Mary Jane dan juga termasuk dipulangkan ke Manila. Ini ada policy yang kemudian berubah. Ya jelas ya, ini kan pasti kan kasus Mary Jane ini kan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap gitu. Bahkan dia dipidana dengan pidana hukuman mati gitu. Nah, sehingga sebenarnya ini sudah mempunyai kekuatan hukum, dan mereka yang siapa saja itu kan di KUHP kan ada siapa saja melakukan tindakan pelanggaran hukum di Indonesia itu diperkarakan di Indonesia, diproses di Indonesia dan dipidanakan di Indonesia gitu. Jadi kalau kita melakukan ini, ya kita melanggar hukum kita sendiri gitu. Melanggar hukum kita sendiri? Iya, melanggar hukum kita sendiri. Meskipun berkaitan dengan ini ada dasar, ada bisa pertimbangan kemanusiaan. Itu sangat memungkinkan itu. Terus kemudian ya pertimbangan diplomasi antar negara. Dan sudah banyak kasus juga gitu. Ada konvensi, misalnya konvensi di antar negara-negara European Union, itu ada kesepakatan multilateral yang memberikan kemungkinan untuk ya terjadinya transfer of sentence person ini, atau transfer pemindahan dari mereka yang terhukum. Dan itu negara-negara lain pun ikut joint agreement di dalam ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara European Union. Juga di Amerika. Amerika dengan beberapa negara juga melakukan kesepakatan, dan kemudian diikuti oleh negara-negara tetangga. Puerto Rico ada beberapa negara yang juga ikut di dalam agreement itu gitu. Oke, baik. Bu Susi Sudarman, tadi kalau kita dengar penjelasan dari Pak Agus Wijoyo sebagai Duta Besar Indonesia di Manila, KBRI sama sekali tidak terlibat dalam konteks pemulangan Mary Jane Veloso dari Indonesia ke Filipina. Apa yang Bu Susi bisa lihat? Saya profesinya hubungan internasional. Jadi saya meluaskan sedikit visi ini sebagai side payments untuk inovasi Prabowo dengan Cina, dengan joint statement itu. Karena apa yang dilakukan dalam joint statement itu melanggar kesepakatan antar negara ASEAN. Jadi Prabowo harus berpikir untuk memberikan side payments kepada Filipina supaya tidak marah. Salah satunya adalah ini. Kalau Bali 9, supaya kelompok AUKUS tidak marah juga terhadap perubahan pengakuan atas 9 Dash Line. Kalau saya melihatnya itu. Jadi dalam diplomasi itu bisa aja side payments itu berupa sesuatu yang original, yang mengagetkan gitu ya. Jadi ada barter ya, semacam barter gitu? Semacam barter untuk memuaskan kalangan ASEAN yang bingung melihat Indonesia. Kenapa tiba-tiba berkompromi dengan Cina, padahal semua sepakat bahwa Filipina harus dilindungi karena dia diambil wilayahnya oleh PRC. Jadi bagaimana kemudian jalan keluarnya? Apakah betul ada barter di balik pemulangan Mary Jane Veloso ke Manila? Nanti kita coba dengar pandangan dari mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin setelah jeda berikut ini. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makan